Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan video kali ini saya akan menampilkan nih tentang nilai ambang batas atau passing grade P3K guru terbaru yang diterbitkan oleh Menpan RB, yaitu di nomor 1169 tahun 2021. Mungkin teman-teman udah tahu karena kemarin BKN itu udah live streaming ya menjelaskan tentang ini. Jadi teman-teman, informasi ini buat membantu teman-teman yang belum tes atau di tahap 2 dan 3 biar tahu passing grade-nya seperti apa, dan juga selamat buat teman-teman yang sudah lolos di tahap 1 P3K. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga, jadi nanti kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, kita bahas nilai ambang batas yang pertama gitu ya. Menpan RB itu sudah menetapkan teman-teman, karena kemarin hasil tes dari tahap 1 itu mungkin ketika ada passing grade yang tahap pertama nih, itu banyak banget yang tidak lolos gitu ya, banyak banget yang kurang dari passing grade-nya. Sehingga ada kebijakan-kebijakan baru yang telah diterapkan oleh Menpan RB ini, yaitu passing grade ini menjadi 3 kategori, di mana kategori yang pertama itu adalah sesuai aturan yang ada. Maksudnya apa? Sesuai passing grade yang di awal teman-teman. Jadi jika teman-teman ini udah masuk di kategori 1, pastinya udah lolos gitu aja. Nah, selanjutnya ada kategori 2, di mana kategori 2 ini adalah peserta yang usia minimal adalah 50 tahun ketika pendaftaran. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang memang sudah usia lanjut nih, kalau kemarin kan ada afirmasi ya di atas 35 tahun, tapi di sini masih bonus lagi Bapak Ibu yang usianya di atas 50 tahun kayak gitu. Dan kategori ketiga itu adalah penurunan PG-nya itu 10% dari kompetensi teknisnya. Maksudnya apa? Jadi ketika kategori 1 ini adalah passing grade yang pertama teman-teman, yang ada di peraturan yang pertama dulu, maka yang ketiga ini adalah diturunkan 10%. Sehingga jika teman-teman nggak nyampe ini di kategori 1, tapi kalian masih masuk di kategori 3, kalian masih kemungkinan untuk lolos di P3K. Baik, ini adalah yang pertama kita bahas dulu untuk sosiokultural, manajerial, dan juga wawancara. Untuk kategori 1 nih teman-teman, perhatikan teman-teman, untuk kategori 1 dan 3 di sosio dan manajerial ini tetap di angka 130, karena kemarin hampir semuanya PG nih di sosiokultural dan manajerial. Begitu juga dengan wawancara. Wawancaranya rata-rata memang teman-teman itu ada bahkan yang mendapatkan nilai sempurna gitu kan. Nah, di sini passing grade-nya tetap di 24. Sedangkan di kategori 2 ini sosiokultural dan manajerial diturunkan 20 poin sehingga hasilnya adalah 110 dan wawancara adalah 20. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih kita akan bahas nih passing grade-nya jadinya berapa sih untuk kompetensi teknisnya. Baik, teman-teman, ini adalah passing grade kompetensi teknis. Di sini nanti ada beberapa slide yang bisa kalian lihat. Jadi diteliti satu-satu ya. Misalnya nih, di guru TK, guru kelas yang pertama itu di kategori 1, dia harus mencapai nilai ambang batasnya adalah 260. Jadi 260 ini adalah passing grade pertamanya. Kemudian di kategori 2, ingat kategori 2 adalah untuk beliau-beliau yang sudah usia 50 tahun ke atas, sehingga tidak ada nilai ambang batasnya. Jadi kalau sudah wawancara sama sosionya lulus nih, udah pasti lulus kayak gitu. Nah, kemudian nilai ambang batas yang kategori 3 itu ada turun 50 poin atau 10%, karena total poinnya kan 500 ya teman-teman ya. Jadi ketika turun 10% pasti semuanya akan turun 50 poin menjadi 210. Misalnya nih kalian udah tes di guru TK, kemudian di guru TK ini kalian mendapatkan 3 saingan, maka nilai ambang batasnya harus dilihat dulu. Jika teman kalian yang pertama itu masuk di kategori 1 dan kalian kategori 3, berarti kalian akan tergeser oleh yang kategori 1. Tetapi jika tidak ada yang masuk di kategori 1 nih PG-nya, jadi kalian berkesempatan di kategori 3. Jadi kayak gitu. Dilihat nilai-nilai dari kompetitornya seperti apa. Paham ya teman-teman? Kalian bisa cek sendiri. Kemudian selanjutnya ini adalah yang saya bahas kemarin tentang TIK. TIK itu di SMP kalau kemarin 235, ini turun banget jadi 185. Kesempatan kalian sangat besar, latihan soalnya diperbanyak lagi, kisi-kisi dan FR-nya udah saya upload di video sebelumnya. Kalian bisa skip dulu video ini untuk meneliti PG-PG dari formasi yang kalian ambil. Nah, selanjutnya ini juga untuk SMA nih teman-teman. Untuk SMA yang TIK yang kemarin adalah 250, sekarang turun menjadi 200. Sehingga
cukup 40 soal aja kalian bisa lolos gitu kan. Oke, selanjutnya ini ada di animasi SMK. Di animasi SMK karena rumputnya masih teknologi informasi, dari 290 dia akan turun menjadi 240. Nah, di selanjutnya ada desain komunikasi visual, grafika, multimedia, dan produksi grafika yang semuanya materi soalnya ada di desain komunikasi visual yang awalnya 220 turun menjadi 170 aja gitu teman-teman. Nah, ini nih yang kita bahas kemarin juga terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak yang harusnya 305 ini turun menjadi 255, sama dengan sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Oke, ini kalian bisa pause dulu untuk melihat jadi dari passing grade masing-masing formasinya. Nah, di sini ada teknik komputer jaringan yaitu dari 280 menjadi 230. Dan selanjutnya ini terkait dengan teknik sepeda motor, kemudian kendaraan ringan, semuanya teman-teman rata-rata adalah turun 50 poin atau 10%-nya. Jadi teman-teman bisa skip aja, bisa dilihat kembali. Nah, persiapan buat teman-teman yang tahap 2 diupayakan ya, walaupun ada nilai ambang batas kategori 3, kalau kalian bisa maksimalkan di kategori 1, kemungkinan lolosnya akan lebih tinggi. Oke, itu aja. Jadi ini yang terakhir itu saya kasihkan yang TIK SMK ya kan, di TIK SMK yang harusnya 250 menjadi 200. Dan ini teman-teman udah resmi dari Menteri Pan-RB di tanggal 6 Oktober 2021. Jadi ini sudah valid. Jadi teman-teman tinggal persiapkan diri untuk tahap 2 yang akan diujikan insya Allah di bulan depan gitu ya. Jadi teman-teman ingat cari formasi yang terbaik dulu, kemudian pilih yang kira-kira teman-teman mampu di situ dan linear, pastinya harus dibilang yang linear. Kalau kalian punya serdik, kalian harus fokus ke sosiokultural dan juga wawancara. Oke, itu aja informasi hari ini dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.